Nasi pengajaran apa yasinan? Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa waladi wa dhurriyyatihi wa sahabati wa tabi'ina tabi'in as-salihin wal awliya'i wa syuhada wa ila arwahi jami'al kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khusus fi qaryah desa bener dusun Zimbar Jaya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, Ibu Kadus, Ibu RT Jamaah Sadayana. Alhamdulillah, orang sadayana biasa dikumpulkan deku Allah dalam rangka thalabul ilmi dalam keadaan sehat walafiat. Hampura rada telat, tak sempat ke Madang. Maklum perjalanan jauh dari negeri seberang. Alhamdulillah, kita semuanya dapat dipertemukan lagi masih dalam materi rukun Islam. Kemarin zakat, berarti sekarang puasa. Kita harus tahu di usia kita yang sudah semakin tua ini, kita harus mulai memahami ilmu hakikat tentang puasa agar ada pemahaman peningkatan iman yang mana jika dari umur kecil sampai dengan sekarang kita dipahamkan ilmu syariat, maka sudah saatnya hakikat tentang puasa ini kita ketahui. Yang mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Biasanya ayat ini keluar pas bulan Ramadan. Ini bulan keluarnya pas bulan Syuro. Berarti ada hal penting di bulan Syuro ini yang harus kita lakukan selain yang sudah diajarkan para leluhur untuk kita kemarin yang sudah dilakukan tentang sedekah bumi itu baik, tetapi secara hakikat ternyata ayat ini juga harus keluar di bulan Syuro. Wajib juga kita bersyukur di bulan Syuro ini kita sudah diberikan nikmat oleh Allah, lah
lahir dari bumi, dari tanah, maka dinamakan bumi itu ibu, angkasa itu bapak lah gitu gitu. Berarti kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan dari langit maupun bumi, yang itu perlambang bapak dan ibu kita, yang mana kita lahir di dunia ini melalui pertemuan dua hal, yaitu sel telur dengan sel sperma. Sehingga jadilah kita dari saripati yang dimakan oleh orang tua menjadi segumpal darah, segumpal daging, terus menjadi seonggok manusia ini yang menjadi kendaraan bagi kita, sehingga kita bisa menikmati air, menikmati tanah, hasil tanah. Dan mangan ke orang ke pakai beras untuk nasi, ya kan? Iya. Itu pun juga dari hasil tanah, tani, ponteng na nambui jengkol na kacang, semua dari saripati air dan tanah. Kenapa kok kita juga harus bersyukur kepada angkasa atau langit? Karena dari langitlah turun air. Sekali-kali ada sedekah langit gitu, tapi sudah dijadikan satu, Mas. Alhamdulillah, jangan sampai hilang. Jadikan momentum syuro sedekah bumi itu di gerumbul-gerumbul itu sebagai rasa syukur, sebagai sarana kita untuk menikmati nikmat yang telah Allah berikan. Maka di bulan Syuro atau Muharram ini, Muharram artinya yang disucikan. Muharram artinya yang disucikan. Maka para leluhur dulu itu membuat banyaknya sesajen itu sebagai pertanda, perlambang yang baik menuju hati kita, menuju kesucian. Coba renungkanlah, mengapa kau harus menyembelih hewan? Di situ makna yang terdalam dari sedekah bumi, menyembelih hewan berarti menyembelih nafsu hewaniyah di dalam hati kita, biar tahu. Maka itu di bulan Syuro ini momentum untuk kita mensucikan nafsu-nafsu hewaniyah di dalam hati kita yang wujudnya kebodohan, rakus, buas, nah gitu nggih. Sifatnya hewan itu tidak memiliki perasaan, tidak memiliki rasa, beda dengan manusia. Kalau manusia itu memiliki rasa, punya empati. Maka dengan momentum penyembelihan kemarin, ayo nafsu hewaniyah dalam diri kita ini ayo kita sembelih. Yang sukanya marah-marah, yang sukanya dendam, emosi, merasa paling benar, merasa paling kuat, merasa paling hebat, ini ayo kita sembelih. Kita serahkan kepada sang pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala.
maka sadari terus. Terus kemudian di situ juga disajikan beberapa macam hal yang itu merupakan aneka rupa, lambang aneka rupa kehidupan di dunia ini. Artinya apa? Puncak dari semua itu adalah adanya tumpeng di situ yang di atasnya itu merupakan puncak tauhid. Kita diminta untuk bertuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita memaknai sesuatu itu harus dengan suatu kebaikan. Kalau kita hatinya kotor, pasti memaknai segala sesuatu ini dengan keburukan. Alhamdulillah ibu-ibu bisa guyub rukun kan, bisa masak-masak bareng dan lain sebagainya. Maka momentum Muharram ini jadikanlah sebagai bulan yang disucikan. Muharram itu artinya disucikan. Maka ini awal, kembali ke awal tahun. Kembali ke awal tahun itu di-reset. Di-reset itu artinya dibersihkan kembali. Dosa-dosa kita tahun lalu semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah pernah kita lakukan ya ikhlaskan. Dan jangan diulang kembali. Hal-hal yang kurang baik, ayo kita tingkatkan menuju kebaikan di tahun baru ini. Terus kemudian di situ ada peristiwa 10 Muharram. Yang mana 10 Muharram pun juga banyak peristiwa yang terjadi yang dialami oleh para nabi dan rasul, yang itu hakikatnya juga keselamatan, pensucian. Kok bisa kebetulan? Itulah takdir Allah. Di tanggal 10 Muharram itu Nabi Adam dipertemukan kembali dengan Siti Hawa. Tahu nggak sih kenapa Nabi Adam dipisahkan dengan Siti Hawa? Karena Nabi Adam dan Siti Hawa sudah kesusupan. Yang namanya buah kuldi, artinya saling mencintainya itu melebihi batas. Lupa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Buah kuldi itu lambang kesenangan dunia. Makanya saya sering mengatakan kalau ke istri, ke anak, ke suami itu ya jagalah wilayah hati. Jangan sampai cinta kita ini melebihi cinta kita kepada Allah. Karena apa? Allah itu maha pencemburu, resikonya dipisah. Makanya kalau ada ujian dalam rumah tangga kaitannya dengan suami istri, itu biasanya karena saking cintanya kita kepada pasangan. Bukan berarti Mas Vicky melarang dengan cinta ke suami, enggak. Tetapi secara syariat cinta ke suami, secara hakikat cintamu hanya untuk Allah Subhanahu. Cara gampangan tuh cinta itu jangan nemen-nemen. Paham ya? Mau mendekati aja nggak boleh, apalagi memakan. Terus apa yang terjadi? Nabi Adam bertobat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, dan sungguh hamba termasuk orang yang zalim. Sadar. Akhirnya hatinya Nabi Adam dibersihkan sehingga dipertemukan kembali dengan Siti Hawa. Kenapa kok dipertemukan kembali? Ya sudah tidak berbahaya lagi.
Paham maksud saya? Dipisahkan itu karena berbahaya. Terus karena sudah tobat dan sudah kembali ke Allah, dipertemukan kembali. Jadi nggak berbahaya. Makanya dari pelajaran itu ya ayo dengan suami, istri, anak, jangan pernah lupa kita untuk menyawang Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ. Bisa dimengerti apa yang saya sampaikan? Bisa nggih? Karena biasanya kalau nggak suami atau istri itu kayak istilah bucin. Makanya nggak heran salah satu pasti akan saling menyakiti. Itu udah rumus dunia, Bu. Karena tadi rumusnya Allah itu maha pencemburu. Nek jenengan daftar jadi kekasih Allah, ya cintamu hanya untuk Gusti Allah. Cintamu ke suami itu secara syariat layanilah karena ingin ridhomu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di tanggal 10 Muharram itu juga ada peristiwa diselamatkannya Nabi Nuh dari banjir bandang. Pertanyaannya, sudahkah kita masuk kapal Nabi Nuh, yaitu ajaran dinut tauhid? Jika engkau sudah menerima ilmu dinut tauhid, berarti sudah masuk ke dalam bahtera kapal Nabi Nuh yang insya Allah akan diselamatkan Allah meskipun terombang-ambing dalam kehidupan dunia. Akan selamat, Bu. Sebesar apapun lautan ombak, karena kapalnya besar akan selamat. Tapi kalau kapalnya getek, nyaw getek, nyaw di dia ya getek. Itu kan orang Jawa. Kalau ombaknya besar ya kelelep, Bu. Karena imannya sekecil getek. Tapi jika jenengan sudah menerima ilmu dinul haq, maka akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diuji apapun oleh Allah, hati kita akan tenang karena kita di dalam bahtera ad-dinut tauhid, ajaran tauhid yang hanya mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian 10 Muharram juga diselamatkannya Nabi Ibrahim dari panasnya api. Maka ayo dengan momentum surah ini sudah saatnya kita terbebas dari api ini, Bu. Biarkan api menyala tapi hatimu tidak kepanasan. Faktanya ente mulut tetangga menyala-nyala, hatinya masih kepanasan. Betul gitu? Mulut suami menyala-nyala, hatinya masih ikut kebakar. Tetangganya beli emas renteng, kulkas 5 pintu, hatinya masih kebakar. Gosong malah. Sampai gosong jadi arang, ya Allah. Pun saatnya selamat nih, Bu. Makanya surah itu rahasianya itu, momentum untuk kita ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah bumi geus, bersyukur kepada nikmat Allah. 10 Muharram kita sadar kita harus terselamatkan dari tadi buah holdi. Dan yang kedua, banjirnya kehidupan dunia. Yang ketiga, dari panasnya api neraka. Yang keempat, kita diminta untuk puasa. Kemarin puasa enggak?
Ya ini nyambung bab kita tentang sore ini, yaitu tentang puasa. Apa makna puasa? Secara syariat kita tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri dari imsak sampai azan maghrib. Secara syariat wajib. Terus kemudian secara hakikatnya kita menahan, tidak makan. Hati yang sudah suci tadi, yang sudah bersyukur, yang sudah diselamatkan, yang sudah disucikan, dijaga dengan puasa. Ulah dihakan deui. Naon nu biasa dihakan ku hate? Segala hawa nafsu. Ndak enak makanan nafsu mah. Saha nu teu resep ghibah? Resep lin? Eta jalma unggal poe beli emas, beli motor, unggal poe beli. Atuh udah bakul. Arane ke bakul. Jadi puasa itu kita harus sadar, puasa secara hakikat kita tidak boleh memasukkan segala sesuatu ke dalam hati kita. Segala sesuatu itu apa? Ya semuanya. Ya pangkat, jabatan, istri, anak, jangan dimakan. Kebanyakan kita memakan istri, memakan anak, memakan suami, memakan harta. Kebanyakan manusia perutnya geus besar. Perutnya sudah meskipun badannya kurus, tetapi secara hakikat dia itu perutnya sudah kekenyangan. Dengan apa? Makanannya hawa nafsu yang wujudnya kesenangan dunia. Maka jaga itu. Seperti kita menjaganya pas puasa itu loh. Meskipun ada makanan yang nikmat, tak jamin nggak mungkin dimakan. Paham ya? Meskipun tiap malam kita kelon kekep jeng salaki atau pasangan kita, jagalah wilayah hati ini, jangan sampai masuk ke dalam hati. Mohon maaf Bu, cepat atau lambat, nggak tahu siapa yang duluan kan? Artinya harus bersiap dari sekarang. Gak tahu gitu. Jangan bilang Pak, mana helanya enak ujung, mana kawin deui gitu. Ge bapakna henteu kudu nama awewe heula gitu. Artinya apa Bu? Kita harus sadar dari sekarang. Hakikatnya segala sesuatu selain Allah itu fana, alias tidak ada. Kita harus sadar ke situ bahwa segala sesuatu itu titipan. Artinya harus dibentengi dulu iman kita agar hati kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpuasalah terus. Puasanya hakikat tidak hanya pada saat imsak sampai maghrib, tetapi tidak ada batasan waktunya, bahkan sampai ketika sudah masuk ke liang lahat. Imsaknya pada saat engkau lahir ke dunia, buka puasanya pada saat engkau berpisah antara jasad dengan ruh, alias is dead. Indeng nyaho is dead.
Nyaho istet bener. Nyaho istet. Naon? Kini nyaho. Nyaho itu berarti geus pernah. Berarti kita kudu sadar menjaga terus. Iya ulah sampai asup dina hati. Kok rencana yang memakai gelang ya? Meskipun engkau sudah dititipi Allah gelang, jangan malu untuk memakainya. Yang penting tidak dimasukkan dalam hati. Belajarlah ke situ. Sengajalah dirimu untuk pakai kemewahan, untuk ngetes imanmu masih sombong atau enggak. Kalau masih sombong, letakkan. Ditata lagi hatinya. Nah sudah, dites lagi, pakai lagi. Kok aku masih pengen pamer? Letakkan lagi. Paham maksud saya? Artinya apa, Bu? Bagi yang tidak diberikan oleh Allah gelang, yaitu ujian, ulah dimasukkan dina itu arane kerpuasa itu. Nek berpuasa dari pagi sampai sore gak makan, ditanya puasa naon, Daud hebat. Tak jawab bocah kecil kebi bisa. Numpang esana ieu tidak memakan, tidak memasukkan segala sesuatu itu ke dalam hati. Jenuk najal mak kabeh-kabeh diasupkeun dina hati. Betul. Kakara bapaknya memuji, duh mak ngenah ujug ya makanan asup dina hati. Itu berarti encan puasa. Itu prakteknya gitu, Bu. Ya. Kalau ada pujian dari suami, langsung sadari sing muji Gusti Allah, sing dipuji asline ya Gusti. Wong sing gerakin jenengan masak enak iku ya sapa? Gusti Allah. Sing gerakin mulute suami muji siapa? Berarti Allah muji terhadap. Lah kenapa jenengan kegeeran? Puji sendiri. Enggak diam aja. Alhamdulillah. Itu selamat itu. Cara muji iya Pak, suaminya jarang muji, makan be. Makan we. Oh, cara ngomong dulu enak apa gitu. Nyeri hati tuh. Oh, biasa Alhamdulillah. Ya. Muji ulah diasupkeun hate, untuk dipuji ulah masukkeun ulah ngarep-ngarep maksudnya. Dan memasaki Allah ya. Dipuji, dicela juga ulah sampai masuk. Pemimpin kalau sudah megang ini tak jamin buka dus jos. Selamat Bu, tapi nek buka dus baperan, aya omongan jalma asup dina hati, omongan Pak Kades asup dina hati. Ya, aya omongan Pak RT Bu RT asup dina hati, jebol. Stres. Betul nggih Bu? Makanya praktek puasanya di situ. Hakikatnya sing muji ya Allah, sing mencela ya Gusti Allah. Makanya Bu, untuk puasa yang betul-betul puasa itu sampai hati kita itu lapar. Lapar itu artinya sudah tidak kerasa apa-apa. Pernah ibu-ibu tuh lapar sampai nggak kerasa lapar itu pernah? Nggak makan sampai lapar sampai nggak pengen makan pernah? Ya, pernah. Itu Bakatku capek gawe gitu, jadi udah lapar malah nggak jadi lapar lagi. itu Bu, hati itu seperti itu. Paham nggih? Nek kesenangan dunia tadi sudah di stop, tidak dimakan, hati itu akan menemui titik tidak merasakan apa-apa. Itulah ma'rifat. Jadi nek jenengan masih merasa sakit hati, masih merasa dipuji itu mumbul, omongan suami nyelekit, disuruh sholat nggak mau sholat malah bikin kok masih terpengaruh, berarti encan puasa.
di situ. Jadi nek wis menghadapi seperti itu, yang kita lakukan apa? Ya cuma tersenyum. Ya karena cuma tersenyum itulah hakikat hati kita itu dalam keadaan tenang. Nggak ada orang tenang itu hatinya merengut, itu nggak ada. Nggak kelihatan. Jadi kelihatan wajah-wajah yang hatinya tenang sama yang nggak tenang itu kelihatan. Ya. Makanya ada mengatakan dalam Islam itu senyum itu adalah ibadah. Ya karena apa? Hatinya tenang, memberikan senyum dengan yang menerima senyum, oh alhamdulillah, berarti orang itu tidak benci kepada saya. Nah gitu gitu. Tapi enggak, kebanyakan orang lamun papasan mual sesapa tarananya. Ayah buka dus lewat cicing, baik nanya aja. Boyo nanya buka dus ada mana gitu. Senyum heula gitu. Lamun disenyumin tebal senyum, ya geus berarti ker jenduk masalah Jadi cara ngetes orang itu ketika kita senyumin kok dia merengut, berarti kerjenduk masalah. Jangan berani-berani diganggu. Kok masalah lagi? Datang, kok kita senyum Pak, kok mukanya masem, jangan diganggu dulu, biarkan dia istirahat. Bisa jadi di pekerjaannya masih banyak masalah, diamkan dulu, biarkan. Kalau sudah kelihatan ini baru dideketi seperti itu. Jangan malah kakak datang masem, ditanya-tanya, gini jam segini masih baik. Kakak baik. Oh, kalau kabur itu, ya. Kembali ke puasa, maka di dalam ayatnya dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, diwajibkan bagi orang yang beriman. Tingkatannya itu iman, Islam, ihsan. Jenengan nek wis dadi wong iman kudu daftar jadi wong Islam. Wong Islam itu wong slamet. Wong ihsan, orang yang sudah sadar Allah, sudah hatinya itu tidak terpengaruh apa-apa. Nek wong iman itu imannya masih naik tuh turun, masih bisa tersiksa. Nggih. Makanya puasa itu wajib bagi orang yang biar apa? Hatimu selamat menjadi orang Orang Islam itu orang yang hatinya selamat, bukan yang KTP-nya Islam itu bukan. Nek sing KTP-nya Islam itu banyak, sing degak-deguk ning masjid yo akeh. Tetapi belum tentu dia orang Islam. Artinya orang yang hatinya selamat. Gitu. Maka berpuasalah, tahan segala sesuatu selain Allah itu tahan, jangan sampai masuk ke dalam dirimu. Jangan pikirkan prakteknya itu mengalir saja. Nek mikirkan praktek, nanti jenengan jadi rumangsa sing praktek. Kalau jenengan punya rasa aku yang praktek, malah semakin berat. Jadi mengalir saja, saatnya sadar ya sadar, saatnya can digawe sadar ku Allah ya sing ikhlas. Gitu Bu. Makanya laksanakanlah puasa hakikat tadi, menjaga diri kita dari segala kepentingan hawa. Kalau nafsu itu nafsu paru-paru, ya jaga jangan sampai emosi, jangan sampai marah. Kok kelepasan marah, segera sadar, puasa, lanjut puasa deh. Paham saya? Terus selanjutnya
sebulan sekali usahakan ayak puasa jasad. Sebulan sekali. Kalau syukur-syukur bisa Daud, ya Daud lah. Ya. Kalau nggak bisa Daud, Senin Kemis. Maksain banget Senin Kemis nggak ada, puasa Ayamul Bid 14, 13, 14, 15 di tengah bulan Jawa atau bulan Islam. Kok puasa Ayamul Bid nggak bisa? Maksa banget puasa weton, wes kebangetan puasa weton enggak. Nggih. Mas, puasa weton dalilnya apa? Memang Nabi Muhammad tidak mencontohkan. Tetapi niat jenengan adalah untuk menahan diri dari segala kepentingan hawa nafsu. Ya karena saking ngatasi sing kebangetan tadi, sing paling males tadi ya. Pun itu apa yang dapat kami sampaikan. Semoga sedikit ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya tutup, barangkali ada satu atau dua pertanyaan, kami persilahkan sambil saya minum. Maaf Pak, mau bertanya. Puasa weton kan buat diri kita. Kalau misalkan diniatkan puasa weton suami, misalkan kayak gitu, boleh Pak? Niatnya apa untuk suami itu maksudnya? Iya, maksudnya kan weton suami gitu, kita yang puasa gitu. Amal itu untuk dirinya masing-masing. Ya puasa, suaminya diajak puasa. Enak ujung diwakilkan. Nggih, karena namanya weton-weton sorangan. Jadi puasa di sorangan. Kadang kan ada tradisi kayak mama suka kayak gitu, jadi saya tidak menyalahkan, cuman lebih penting lagi jagalah hatimu dari segala kepentingan hawa. Itu yang paling penting. Oke? Nah, saran saya ya wetonnya masing-masing dipuasani masing. Tapi saya nggak nyalahkan lo ya, silahkan. Loh hade ya sorangan-sorangan. Ayo Pak, orang puasa bareng. Lamun wetona bareng, lamun itu ya saja. Lamun ke ditingkatkan puasa weton geus lulus, puasa Ayamul Bid. Ditingkatkan deui puasa Senin Kemis gitu. Jadi ulah jalma teh ameh aya bedana antara manusia dengan hewan ki aya puasana kadang. Ya, mosok kalah. Gitu nggih Bu. Sing luwih penting itu jenengan sibuk puasa weton tetapi tas etak masih pase. Ya percuma, Bos. Puasa weton itu hanya untuk mancing. Ameh menang ikan. Paham nggih? Puasa weton itu hanya untuk mancing. Biar dapat ikannya itu apa? Hatimu terbebas dari kepentingan segala hawa nafsu. Rajin puasa weton, puasa Senin Kemis tapi jeng salaki masih bededek, jengkel, memendam amarah, awas siap. Suka lamun geus kolot gering, tak tinggalkan ku aing. Mentang-mentang aing boga duit terus ke pamajikan mentang-mentang kayak gitu gitu. Ketawanya paling keras itu biasanya pengalaman pribadi. Pun ada lagi? Ada pengumuman di Bukadus monggo? Oh iya, sudah awal bulan ya? Alhamdulillah. Ini ibu-ibu yang sana nggak ada yang sakit itu? Yang ada jauh enggak dia Pak? Udah nggak boleh jauh?
Boleh sih, cuman kalau jalan bareng-bareng Susah. Oh, yang itu. Kurani. lah puyeng. Oh, iya. Kalau kejauhan suka Capek. Oh, iya, Bonceng kita- sih bisa deh, bonceng. bonceng mah bisa, tapi lah ini suruh ngabonceng nah, dan tek. Kecuali usaha laki nama kaji. Oh gitu. Kita doakan aja biar sehat selalu dan diberikan keselamatan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sirul Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.